Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran pada hari ini. Materi yang akan saya sampaikan pada pertemuan kali ini yaitu tentang program linier. Kita lanjutkan pembahasan tentang program linier. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang nilai optimum fungsi objektif. Dalam program linier bentuk objektif atau fungsi objektif, biasa disebut juga dengan fungsi sasaran, adalah fungsi f(x, y) sama dengan ax plus by yang hendak dioptimumkan. Nilai optimum bentuk objektif dapat ditentukan dengan metode titik pojok. Metode titik pojok biasa disebut juga dengan uji titik. Langkah-langkah menentukan nilai optimum dengan metode titik pojok yaitu: yang pertama, gambar daerah yang memenuhi pertidaksamaan. Yang kedua, menentukan koordinat titik-titik sudut pada daerah penyelesaian. Yang ketiga, substitusikan titik-titik sudut tersebut ke fungsi objektif. Yang keempat, menentukan nilai optimum. f(x, y) terbesar, yaitu nilai maksimum, atau f(x, y) terkecil, nilai minimum. Contoh, tentukan nilai minimum fungsi objektif f(x, y) sama dengan 2x plus 10y yang memenuhi x plus 2y lebih dari sama dengan 10, 3x plus y lebih dari sama dengan 15, x lebih dari sama dengan 0, dan y lebih dari sama dengan 0. Penyelesaian yang pertama, kita gambarkan terlebih dahulu dari persamaan yang memenuhi tersebut. Kemudian yang B, titik-titik pojoknya adalah titik A, B, dan C. Titik A berarti antara 0, 10, dan 0. Dan titik B yaitu 5,5. Selanjutnya kita eliminasi persamaan pertama dan persamaan kedua, sehingga diperolehlah titik C. Kemudian langkah yang ketiga yaitu uji titik atau substitusikan nilai yang telah diperoleh ke fungsi objektif. Dan langkah yang terakhir yaitu menentukan nilai optimum. Dari tabel diperoleh nilai minimum fungsi objektif f(x, y) 2x plus 10y adalah nilai terkecil dari fungsi objektif. Penerapan program linier dua variabel. Model matematika adalah suatu hasil interpretasi manusia dalam menerjemahkan atau merumuskan persoalan sehari-hari ke dalam bentuk matematika, sehingga persoalan itu dapat diselesaikan secara matematis. Secara umum, langkah-langkah dalam menyelesaikan soal cerita adalah sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan masalah ke dalam model matematika, yaitu sistem pertidaksamaan yang mencerminkan masalah tersebut. Yang kedua, menentukan fungsi objektif yang akan ditentukan nilai optimumnya. Yang ketiga, menggambarkan daerah yang akan ditentukan nilai optimumnya. Yang keempat, menentukan nilai optimum dari fungsi objektif. Contoh soal: seorang penjual buah-buahan menggunakan gerobak untuk jeruk dan mangga. Harga pembelian jeruk adalah 5.000 per kilo dan mangga 6.000 per kilogram. Modal yang tersedia adalah Rp600.000 dan gerobaknya hanya mampu memuat 110 kg jeruk dan mangga. Ia menjual setiap kilogram jeruk Rp6.000 dan mangga Rp7.000.
Yang A. Tuliskan model matematika, yaitu sistem pertidaksamaan beserta fungsi objektif dari masalah di atas. B. Gambarkan daerah penyelesaiannya. C. Tentukan banyaknya jeruk dan mangga yang terjual agar keuntungan yang diperoleh maksimum. D. Tentukan keuntungan terbesar yang dapat diperoleh penjual buah tersebut. Penyelesaian. Untuk menjawab pertanyaan di atas, lengkapilah titik berikut. Langkah yang pertama, yaitu kita membuat tabel agar mempermudah dalam kita menentukan model matematika. Yang A, model matematika atau sistem pertidaksamaan dari masalah di atas yaitu X lebih dari 0, Y lebih dari sama dengan 0, kemudian yang bagian atas itu persamaan dari jeruk, dan yang bawah yaitu dari mangganya. Setelah itu, yang D, gambar daerah penyelesaian. Kita dapat menggambar daerah penyelesaiannya berdasarkan model matematika yang telah kita cari. Yang C, dengan uji titik pojok. Untuk bagian C, maka keuntungan maksimum penjual harus menjual berapa banyak jeruk dan berapa banyak mangga diperoleh dari bentuk objektif yang telah didapat. Kemudian yang D, keuntungan paling besar adalah dari nilai objektif yang terbesar. Demikianlah penjelasan saya mengenai materi program linier. Apabila ada bagian materi yang kurang paham, bisa kalian tanyakan via grup WhatsApp. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.